Nah, kemudian sebelum kita masuk ke dalam fadilahnya, ada hikmah yang luar biasa dari dua surat ini, yang dijabarkan oleh para ahli tafsir. Kalau orang membaca dengan teliti dan melihat metode Allah menggambarkan dalam dua surat ini, ada perbedaan yang didapatkan. Memang sama-sama surat perlindungan. Surat Al-Falaq, ketika kita memohon perlindungan, itu hanya pada satu sifat Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Allah mengatakan, Muhammad, katakanlah, aku berlindung dari Tuhan yang menguasai subuh. Al-Falaq, subuh. Hanya itu. Jadi berlindung hanya pada satu sifat Allah yang menguasai subuh. Nah, lalu apa yang jadi masalah kita sehingga kita memohon perlindungan kepada Allah yang menguasai subuh? Yang jadi masalah yang kita mohon perlindungan dari itu ada 4 masalah. Jadi ketika kita mengatakan qul a'udzu birabbil falaq, masalahnya adalah min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk Allah. Dari kejahatan apa yang dicipta oleh Allah. Itu yang pertama. Jadi memohon perlindungan dari kejahatan makhluk. Kemudian yang kedua, min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Karena memang malam menjadi media yang paling mudah pada tukang sihir untuk melakukan kejahatan. Jadi memohon perlindungan tentang malam yang gelap gulita, kejahatan di malam hari. Dan yang ketiga, Allah mengatakan wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan memohon perlindungan dari wanita-wanita sihir atau tukang sihir yang menghembus di uqad, di buhul-buhul. Itu buhul itu syarat-syarat atas sihir tadi. Nah, kenapa Allah mengatakan nafasat, perempuan-perempuan tukang sihir? Karena dulu tukang sihir, dukun paling banyak perempuan. Paling banyak perempuan. Nah, kemudian di Indonesia berkembang laki-laki memegang peranan berikutnya. Tapi pada dasarnya dulu perempuan yang rata-rata jadi tukang sihir. Nah, ini bukan bermakna tidak ada tukang sihir dari laki-laki. Nah, kemudian perlindungan kita yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad. Memohon perlindungan dari orang yang hasad apabila dia melancarkan hasadnya. Jadi 4 yang kita mohon berlindung darinya. Tapi dengan menyebutkan satu sifat Allah. Sekarang coba lihat perbedaannya dengan surat An-Nas. Ketika surat An-Nas kita baca, maka kita mendapatkan, kita mohon perlindungan dari Allah dengan menyebut 3 sifat Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Muhammad, katakanlah, aku berlindung dari Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya atau sembahannya manusia. 3 sifat Allah kita sebutkan. 3 sifat Allah. Tadi waktu Al-Falaq cuma 1 sifat Allah. Nah, ketika An-Nas kita menyebut 3 sifat Allah. Artinya kita lebih banyak memohon perlindungan di sini. Dari kekuasaan Allah kita lebih banyak mohon perlindungan. Lalu apa yang jadi masalah yang kita harus berlindung darinya? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan surat An-Nas, yang disebutkan permasalahannya cuma 1, yaitu min syarril waswasil khannas. Setelah menyebut dan berlindung dari 3 sifat Allah, yang jadi masalah cuma 1, yaitu dari kejahatan waswas al-khannas. Khannas dalam tafsir ada yang menyebutkan yaitu nama syaitan. Al-khannas iaitu kelompok syaitan yang menyesatkan manusia. Nah, minal jinnati wan nas. Nah, disebutkan bahawa kelompok yang membisik was-was itu bisa dari bangsa jin, bisa dari bangsa manusia. Jadi ini hanya satu kita mohon, yaitu dari was-was. Nah, Bapak Ibu maka Allah, apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Ahli tafsir menjelaskan, ketika kita bermohon berlindung dari kejahatan makhluk yang mengganggu tubuh kita, itu tadi kita berlindung cuma dengan 1 sifat Allah. Tapi ketika kita berlindung dari was-was, was-was itu tubuh enggak rusak, tubuh tidak rusak, tetapi hati yang rusak, diwaswas, yuwaswis fi sudurin nas. Kalau hati sudah rusak, maka ujungnya orang berubah menjadi jahat.
Jadi kalau begitu, agama yang dirusak. Maka, berlindung untuk supaya agama tidak hancur, itu lebih utama daripada berlindung terhadap tubuh yang hancur. Jadi dalam Al-Falaq kita mohon dari tubuh kita jangan kena sihir. Tapi dalam An-Nas kita bermohon kita jangan terkena was-was, yaitu yang menyebabkan kita bermaksiat. Oleh karena itu, bisa diambil kesimpulan, hancurnya agama itu lebih parah daripada hancurnya tubuh. Kalau hancur tubuh, malah dapat pahala. Orang yang terkena sihir, meninggal dalam sihir, itu selama dia sabar di atas sihir itu, malah surga untuknya. Tapi ketika agama hancur, semua hancur. Maka tadi kita memohon perlindungan 3 kali dalam surah An-Nas. Untuk memohon jangan sampai agama kita yang hancur, diwaswas, menjadi ahli maksiat. Maka muncullah hadis Nabi, muncullah doa yang dibacakan oleh Nabi dalam hadisnya, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah di atas agama kami. Rasulullah memohon jangan jadikan musibah bukan pada tubuh kami, tetapi pada agama kami. Semua ulama sepakat musibah di atas agama lebih berbahaya daripada musibah di atas tubuh. Karena kalau sudah musibah di atas agama, kita semakin sempit jalan menuju ke surga. Karena yang rusak adalah syariat. Lalu Rasulullah menyambung, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina. Rasulullah mulai menyebutkan bagaimana agama bisa menjadi musibah di saat dunia menjadi tujuan hidup. Wala mablagha ilmina, dan ilmu menjadi tujuan untuk menuntut. Jadi orang menuntut ilmu untuk dunia. Setelah menuntut ilmu untuk dunia, ketika dia hidup dengan ilmu itu, juga ujung-ujungnya dunia. Disitulah hancurnya agama. Nah, coba lihatlah hari ini, Masya Allah, fenomenanya persis seperti dalam doa ini. Hidup orang hari ini lebih mementingkan dunianya dibandingkan akhiratnya. Orang sanggup berlama-lama untuk dunia, tapi tidak sanggup berlama-lama untuk akhirat. Pembicaraan hari ini dunia. Ketika bertemu, orang akan bertanya, sudah ganti mobil? Orang akan bertanya, ada keluar HP terbaru? Orang akan bertanya, bagaimana cara dapatkan rumah? Orang akan bertanya, bagaimana cara kita bisa kredit? Bagaimana cara ini? Bagaimana cara masuk asuransi? Bagaimana cara buat kolam? Macam pertanyaan dunia. Sehingga jarang sekali kita mendengarkan, adakah engkau puasa hari ini? Sudah berapa kali khatam engkau hari ini? Atau sudah berapa juz hari ini? Apakah engkau sudah baca tentang hukum ini? Atau bertanya, sebentar Ustaz, saya mau tanya hukum ini apa, bagaimana hukumnya? Adakah orang yang bertanya hari ini, kalau seandainya warisan tidak dibagi, apa hukumnya? Jadi dulu hidupnya begitu. Orang menunggu salat. Hari ini salat menunggu kita. Jadi jemaah melakat Allah, Masya Allah, kita mulai mengalir ke dunia. Urusan dunia. Hidup kita di atas kertas. Semua kertas. Kita hanya memikirkan sertifikat. Ijazah. Stempel. Apapun disuruh stempel. Sampai mau stempel pun kita harus memikirkan materai. Belum lagi materai dinaikkan sudah. Jadi hidup kita hanya di atas kertas hari ini. Padahal semua kita tinggalkan. Begitulah bahayanya agama ketika hancur. Sehingga Allah mengajarkan memohon perlindungan agar agama tidak hancur dengan was-was. Itu lebih utama dibandingkan memohon untuk hancurnya tubuh, untuk berlindung dari hancurnya tubuh. Ada seorang perempuan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan ini terkena penyakit ayan. Sawan, bahasa kita, terkena penyakit ayan. Dia sering menggelepar-gelepar kalau kambuh. Lalu dia datangi Rasulullah dan bermohon, ya Rasulullah, doakanlah aku biasa sembuh, agar sembuh. Kata Rasulullah, kalau engkau mau sembuh, akan ku mohon kepada Allah. Aku akan berdoa. Tapi kalau engkau mau bersabar di atas penyakitmu, maka ku jamin engkau akan masuk surga. Ketika mendengar jaminan Rasulullah bahwa kalau sabar masuk surga, langsung perempuan ini mengubah keputusannya. Dia mengatakan,
Ya Rasulullah, kalau begitu jangan doakan aku sembuh. Biarkan aku begini. Karena engkau telah menjamin aku masuk surga kalau aku bersabar. Maka aku memilih sabar di atas sakitku daripada memohon doa supaya sembuh. Itu pilihan seorang perempuan yang merindukan surga. Tapi kemudian sebelum dia keluar dari rumah Rasulullah, dia kembali mengatakan, ya Rasulullah, tapi ada satu permohonan sedikit saja lagi, kata dia. Jadi perempuannya juga pintar, minta juga ujungnya sedikit. Apa permintaannya? Mohonlah kepada Allah, kalau aku nanti sedang kambuh, mohon kepada Allah, janganlah auratku tersingkap. Di situ Rasulullah memohon kepada Allah, dan semenjak hari itu perempuan itu walaupun kambuh karena ayan menggelepar-gelepar, tapi semenjak itu tidak pernah lagi tersingkap auratnya. Lihat, yang diminta pun sesuatu yang baik. Itu orang merindukan surga. Jadi jemaah maka Allah, ini yang perlu kita jadikan pelajaran bahawa dunia itu jangan dikejar, dan apabila musibah yang datang kepada tubuh, maka disuruh bersabar. Tapi takutlah kalau musibah datang pada agama. Lihat anak kita sekarang, Masya Allah, rata-rata memegang HP. Kita isikan pulsa. Di mana-mana rumah hari ini terpasang India Home. Kita bayar 350.000. Ini bukan promosi karena nggak dibayar apapun. Tapi kita nggak ada kontrol. Kita izinkan dia terus-terusan, entah apa-apa yang dilihatnya. Tapi kita tidak peduli. Yang penting kita bisa kerja dengan nyaman, yang ibu-ibu bisa nonton sinetron dengan nyaman, anak dibiarkan main game. Jadi ini terjadi musibah besar-besaran. Musibah besar-besaran. Jadi jemaah maka Allah, hancurnya akhlak hari ini was-was pada manusia. Baik. Itulah keistimewaan dua perbandingan dari dua surat Al-Falaq dan An-Nas. Nah, kemudian mari kita lihat sebentar tentang fadilahnya. Yang pertama, kedua surat ini itu dapat melindungi orang yang membacanya dengan izin Allah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwazu minal jan wa 'ainil insan. Kata Abu Sa'id, dulu Rasulullah berbagai macam doa dibaca untuk berlindung dari kejahatan jin dan manusia. Dari hasadnya kejahatan jin dan manusia. Hatta nazalat al-mu'awwizatain, sampai turun dua surat ini, al-mu'awwizatain, Al-Falaq dan An-Nas. Ketika turun dua surat ini, falamma nazalata, ketika dua surat ini sudah turun, akhaza bihima wa taraka ma siwahuma. Semenjak itu Rasulullah tidak pernah berlindung dengan ayat-ayat, dengan doa-doa yang lain. Asal sudah mau memohon perlindungan, selalu beliau mengandalkan dua surat ini dan meninggalkan yang lain. Sekarang yang paling tahu tentang rahasia Allah, yang diizinkan Allah untuk mengetahui yang gaib, itu Rasulullah. Kenapa Rasulullah kalau sudah mulai meminta perlindungan, beliau selalu membaca dua surat ini? Karena beliau tahu tentang kehebatan dua surat ini. Jadi keyakinan itu harus muncul duluan sebelum membaca surat ini. Tapi kalau kita baca sambil meremehkan atau terjadi keraguan-raguan, maka dia tidak berdampak. Jadi orang yang membaca juga berefek. Ini ada tukang ru'yah, baca dua mu'awwizat. Tapi enggak keluar-keluar tu orang kesurupannya. Malah yang kesurupan mengulang bacaan tadi, dia ingatkan, salah ke bacaannya. Yang dua harakat, kata syaitannya, yang itu dua harakat, yang ini mat arid disukun. Syaitan yang ngajarin orang ru'yah. Bisa terjadi. Ini apa yang terjadi? Itu juga harus lihat introspeksi diri. Mungkin yang tukang meru'yah, yang meru'yah ini perlu salat berjamaah sebelum meru'yah. Jadi jangan ru'yah saja tapi tidak pernah berjamaah. Tidak pernah puasa Senin Kamis. Tidak pernah taat. Itu juga ada yang model begitu. Tapi rata-rata sekarang yang meru'yah sudah taat-taat. Karena ru'yah pun bagian daripada ilmu. Jadi Rasulullah mengandalkan perlindungan dengan dua surat ini. Lalu dalam hadis riwayat An-Nasa'i dari Abu Abdullah bin Abis Al-Juhani, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, ya Ibnu Abis, ala adulluka bi afdal ma yata'awwaz bihi al-muta'awwizun? Maukah ku ajarkan engkau apa yang paling baik untuk berlindung? Qal, bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kami mau mengetahuinya. Qal, dan Rasulullah berkata, Qul a'udzu birabbil falaq.
katakanlah kalau engkau ingin mohon perlindungan dari Allah atas apapun kejahatan, bacakanlah a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Bacakanlah al-falaq dan an-nas, hatani as-suratan. Inilah dua surat yang bisa melindungi engkau kapanpun dimanapun. Jadi Bapak Ibu, ada hadis lain tapi maksudnya sama. Jadi kita kemanapun, ditimpa apapun, keresahan, kegelisahan, di malam hari tidak bisa tidur, atau apapun, datang di perjalanan, di hotel singgah, itu salah satu doa perlindungan adalah dua surat ini. Tapi yakin dalam hati, sebenar-benarnya yakin. Dan Allah kadang-kadang, kalau Allah menginginkan kebaikan pada kita, itu tidak mesti dijawab doa kita. Bisa jadi Allah menginginkan kita baik dengan cara dibiarkan kesurupan, dibiarkan tersihir. Kita sudah berlindung, tapi tersihir juga. Bisa jadi Allah memang dengan kudrahnya itu membuat kita memang tersihir agar terampun dosa-dosa. Jadi intinya jangan pernah su'zan ke Allah. Jangan pernah mengatakan, hei aku baca, pulih-pulih. Orang yang begini, dia telah meragu-ragukan kebaikan Allah. Kita ini nggak tahu Allah sedang merencanakan baik. Yang tahu cuma Allah. Sama kayak anak-anak tidak tahu orang tuanya sedang merencanakan kebaikan untuknya. Maka dilarang makan Indomie, dilarang makan sarimi, dilarang makan bonbon, dilarang makan karet. Bonbon karet maksudnya tadi. Sambungan Pak Tuo. Jadi kenapa dilarang? Anak nggak tahu, dia merasa orang tuanya jahat, mama jahat, papa jahat, nggak kasih makan ini, nggak kasih makan itu, dilarang makan bakso, ajinomotonya boleh. Nah, ini macam-macam model begini terjadi. Anak merasa jahat, orang tua jahat, nggak boleh. Padahal orang tuanya yang paling tahu. Begitulah ibarat. Allah membiarkan kita. Setelah baca ini, terkena juga. Dirampok juga. Waktu baca di jalan, habis baca, langsung datang perampok. Uang habis, kita celaka. Allah menginginkan kebaikan, maka bertawakallah kepada Allah. Apapun yang terkena terhadap kita, kalau kita berhusnudzan, maka tetap Allah melakukan yang baik. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi. Aku berdasarkan prasangka hamba kepada aku. Jadi ini prasangka kita juga baik. Sudah datang waktu untuk salat, berarti kita tidak bisa habiskan malam ini. InsyaAllah kita bertemu di hari Sabtu dalam Ramadan. Di hari Sabtu, setiap Sabtu ba'da dhuhr dalam Ramadan. Kita akan sambung dari satu fadilah ke fadilah yang lain insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.